Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa 'azzana bil Islam wa razaqana bittiba'i sunnati rasulih alaihi salatu wassalam ala fahmi ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azzul akram wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun sedikit guyuran hujan tidak menyurutkan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu ini dalam rangka tawasi bil haq, perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Bahkan salah satu ciri orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu dari 4 cirinya adalah at-tawasi bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, dalam rangka memantapkan langkah kita menuju tujuan yang sama, yaitu meraih rahmat Allah sebagai modal dan jembatan bagi kita untuk masuk surga. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Sebelum saya mulai, karena ini live ya, saya umumkan bahwa ada masalah dengan nomor HP saya. Kurang lebih hampir sepekan lebih, hampir 2 pekan lah. Jam setengah 11 malam, sekitar 2.700-an lebih kontak saya tiba-tiba hilang. Tinggal 127. Tadi saya dikagetkan, katanya ada foto wanita. Dan itu pasti bukan nomor saya. Sebetulnya hal ini pernah terjadi beberapa bulan yang lalu. Saya nggak tahu dia hacker atau tidak, karena saya bukan ahli IT. Karenanya alangkah baiknya kalau ngomongin saya mungkin di WA dulu atau di telepon dulu, untuk memastikan saya atau bukan. Atau video call. Sebab khawatir nanti atas nama saya padahal bukan saya. Yang pasti nomor tadi udah saya simpan, mungkin nanti saya minta orang yang mampu melacak ini siapa orang. Mudah-mudahan ketahuan nanti apa sebabnya gitu. Atau mungkin kesalahan juga yang nyimpan, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti pernah kejadian itu pernah saya alami. Namun alhamdulillah saya punya HP 2 dengan 3 nomor, tapi pasti bukan nomor itu. Dan disimpan dan dikembalikan dengan data yang ada ikhwan yang mampu mengembalikan. Alhamdulillah. Taib, ini sebagai informasi saja, karena khawatir nanti disalahgunakan. Taib, tema kita adalah langkahku ke surga.
Ini waktu ada kurang lebih 30 menit. Nanti habis sisa berapa jam? Atau bisa cukup juga sampai setengah jam cukup. Tergantung materinya. Diperpanjang atau diperpendek. Kenapa saya angkat tema ini? Mengingat tantangan kita di akhir zaman ini cukup berat. Kita hidup di tengah kegelapan yang hampir merata. Ini perlu cahaya yang menerangi langkah kita ke surga itu. Walau cahaya itu mungkin samar, yang penting bisa menyampaikan kita ke tempat tujuan dan tidak tersesat di tengah jalan. Dan alhamdulillah cahaya itu semakin tampak terang benderang di hadapan kita sekarang ini, di tengah badai fitnah yang melanda jalan yang kita tempuh. Tapi yakinlah, karena yang memberikan rambu-rambu ke jalan ini adalah yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan. Kitabullahi wa sunnati." Hadis riwayat Imam Malik dari sahabat mulia Anas. Ini hadis maqtu tetapi mausul dengan sanad yang sahih di riwayat lain. Artinya kualitas hadis dengan redaksi ini adalah hasan kemudian. Aku tinggalkan dua literatur. Jika kalian berpegang teguh padanya, tidak akan pernah sesat untuk selamanya. Itu jaminan dari As-Sadiqul Masduq, orang yang tidak pernah berdusta. Bahkan orang yang mendapatkan gelar Al-Amin sebelum diangkat menjadi Rasul. Artinya Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat jujur. Bahkan gelar Al-Amin itu didapatkan dari masyarakat jahiliyah pada saat itu, karena mengenal beliau dalam kesehariannya. Dan beliau maksum dari kesalahan. Ketika beliau yang menjamin, maka pastilah itu jalan keselamatan kita. Dan jalan ini yang mungkin sebagian kita sudah melangkah padanya, itu telah sempurna. Tidak perlu ada penambahan, tidak perlu pengurangan. Apalagi dimix dengan ajaran di luar Islam. Itulah yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, sehingga saya juga riwayat Imam Tabrani, sahabat mulia Abu Dzar. Rasulullah katakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang dapat mengantar atau mendekatkan ke surga,
dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Artinya jalan ini sudah lengkap, rambu-rambunya sudah pasti. Tinggal kemudian tugas kita itu adalah mencarinya, yaitu dengan menuntut ilmu. Karena ilmu tidak didapatkan dengan duduk di rumah atau bersemedi di gunung. Sebab Rasulullah katakan innamal ilm bitta'allum, sungguh ilmu itu hanya didapatkan dengan belajar. Gak ada yang namanya istilah ilmu ladun, tanpa belajar tiba-tiba alim. Gak ada itu. Semua harus melalui proses belajar. Sebagaimana Masya Allah ini adik-adik mungkin menghafal Quran. Antum bahagia punya anak hafal Al-Quran. Karena mereka lah yang akan menyelamatkan orang tuanya dengan izin Allah. Mereka yang akan memasangkan mahkota di atas kepala orang tuanya. Walaupun sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan seperti ini masih dipandang sebelah mata, bahkan cenderung tutup dan tidak dipedulikan. Padahal itu jalan keselamatan. Di situ jalan kita melangkah untuk mengarungi kehidupan ini mencapai tujuan, yaitu surga. Jadi jalan yang akan kita tempuh ini jalan yang sudah jelas rambu-rambunya. Maka tugas kita belajar, memahami, mengamalkan dan mendakwahkannya. Lakukan yang diperintah, jauhi larangan dan tidak mengada-ada, selamat kita. Simpel kan? Sangat simpel. Ini pula yang diseru ke jalan ini oleh para ulama-ulama terdahulu kita. Oleh imam yang 4. Ya kan? Oleh imam yang 4. Ada Abu Hanifah di sana. Apa pesan beliau? Dengan nama besar yang kita tahu. Siapa yang enggak kenal Abu Hanifah? Ada pernyataan beliau tidak populer dari beliau tapi aslinya dari beliau. Bahkan lebih cenderung populer dari Imam Syafi'i, yaitu idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Bila hadis itu benar, penisbatannya kepada Rasulullah yang dimaksud, maka itu adalah madhabku. Dan beliau berkata, haramun ala man yubti bi kalami wa lam ya'rib dalili, atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Haram bagi seorang yang tidak tahu dalilku tapi dia berfatwa dengan fatwaku. Artinya beliau menginginkan kita sebelum menggunakan fatwa beliau, kita harus tahu dalil yang beliau gunakan untuk fatwa beliau itu. Kita harus tahu dasar hukumnya apa, legal standingnya apa yang beliau gunakan. Imam Syafi'i lebih tegas lagi. Banyak pernyataan beliau di antaranya. Pahama as-saltu min aslin fa fi khilaf. Qaulu Rasulillah fal qaulu Rasulillah. Fala taltafitu ila qawli. Atau kama qala rahimallahu ta'ala. Apapun usaha saya dalam menetapkan suatu perkara, kalau di situ ada hadis Nabi, ada sabda Nabi yang menyelisihinya, kata beliau, maka yang betul adalah sabda beliau. Jangan kalian lagi gubris pendapatku. Ini pernyataan siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Malik juga pernah berkata, ma min qawlin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khad au yurad qaluhu illa sahibu qawli hadzal qabr, atau kama qala rahimallahu ta'ala.
tidak ada satu ucapan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali ucapannya itu pendapatnya bisa diambil, bisa ditolak. Kecuali ucapan orang yang ada di kuburan ini, beliau menunjuk kuburan Nabi Muhammad SAW karena kajiannya saat itu di Masjid Nabawi. Imam Ahmad juga berkata yang sama atau semakna dengannya. La tuqalliduni wala Syafi'i wala Maliki wala Auza'i wala Thawri walakin khudu min haitsu akhadhu. Jangan kalian bertaklid padaku, tidak pula pada Imam Syafi'i, tidak pula pada Imam Malik, tidak pula pada Auza'i, tidak pula Thawri, tetapi ambillah ilmu dari mana mereka mengambilnya. Dari mana mereka mengambil? Al-Quran dan Sunnah. Ini jalan yang harus kita tempuh itu. Jadi kalau ulama kibar menganjurkan kita untuk itu, siapa kita dibanding dengan mereka? Dan ini adalah jalan keselamatan yang pernah menyelamatkan para sahabat dan orang yang mengikuti para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tak terkecuali kita, kalau kita melakukan hal yang sama, maka kemudian kita akan mendapatkan keistimewaan itu. Karena inilah kemudian kita sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita tiap hari, kecuali kita enggak baca Al-Fatihah. Ada yang baca enggak? Yang enggak baca Al-Fatihah? Enggak sah salat kita, kecuali kita sedang bermakmum masbuk. Itu punya hukum khusus, dikecualikan. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Kau murkai, tidak pula jalan orang yang tersesat. Siapa mereka yang telah melangkah meniti jalan yang kemudian mereka mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ini ditafsirkan dalam surah An-Nisa di ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba ada yang hafal? Juz 5. Ada? Wa may yuti'illah. Baik. Nanti saya kasih hadiah. Wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka itulah yang akan bersama apa? Para nabi, para siddiqin, dan syuhada, dan orang-orang saleh. Dan itulah sebaik-baik apa? Pertemanan. Ada hadis yang dianggap terbaik dalam sanadnya oleh Imam Ibnu Jarir Tabari, sehingga saya juga Imam Ibnu Katsir mengatakan hal yang sama terkait dengan turunnya ayat ini. Suatu hari ada seorang datang menjumpai Rasulullah SAW. Ini dari jalur muridnya Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami sering, ceritanya begini, kami sering bersama dengan Anda, pergi pagi, pergi siang, juga berperang bersama Anda dan duduk bersama Anda.
Dan kemudian suatu saat, artinya ketika Anda meninggal, kamu diangkat bersama para nabi, dan kami tidak akan sampai ke tempat itu ya Rasulullah. Para sahabat ini sedih karena saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari bersama Rasulullah sallallahu dalam meniti jalan menuju surga itu. Bukan hanya menjalankan perintah salat, puasa, zakat, menjauhi larangan, tetapi mereka berkorban jiwa dan raga mereka. Bahkan harta mereka korbankan. Dan mereka sadar bahwa mereka beda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah pasti di makam yang tertinggi. Sedih berpisah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah terdiam. Dan kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Artinya ada peluang bagi seorang untuk membersamai orang-orang para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin, selama mereka dalam hidupnya mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat mulia Rabi'ah bin Ka'ab dalam riwayat Muslim, ketika bermalam bersama Rasulullah, setelah beliau berkhidmat kepada Rasulullah, Rasulullah ingin membalas jasanya. Sebab Rasulullah Masya Allah tidak pernah memanfaatkan jasa orang lain. Selalu kemudian beliau balas dengan kebaikan serupa atau lebih baik darinya. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada sahabat mulia Rabi'ah bin Ka'ab, "Sal, mintalah apa yang kau mau wahai Rabi'ah bin Ka'ab itu." Sahabat mulia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Apa yang beliau minta? Murafaqatuka fil jannah ya Rasulullah. Aku minta ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Kalau kita kira-kira minta apa Pak? Ngelihat di rumah istri pengen ganti baju baru, tas baru, ingin renovasi rumah, kira-kira ingin minta apa itu? Harta. Coba kita lihat dalam doa-doa kita saja, lebih banyak mana minta dunia atau akhirat? Umumnya dunia. Sahabat mulia, beliau tidak minta dunia karena beliau sadar dan yakin kaya miskin itu adalah ketentuan Allah, bukan pilihan kita. Dan Allah sudah tentukan kaya miskinnya kita. Bahkan Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Imam Abu Nu'aim al-Asbahani, "Inna ruhal qudus nabatha fi rawi anna an-nafsa lan tamut qabla an yastaqbila rizquha wa ajaluha hatta yastakmila rizquha wa ajaluha." Sungguh Ruhul Qudus membisikiku, kata Rasulullah, bahwasanya seorang itu tidak akan mati sebelum disempurnakan harta dan usianya. Ketika beliau dipastikan hanya minta surga bersama Rasulullah SAW, Rasulullah minta lagi pada dia, emang gak ada permintaan selain itu? Beliau katakan, la huwadah, udah cukup itu aja, enggak minta selain itu, pokoknya saya pengen bersamamu di surga. Apa kemudian kata Rasulullah? Allahumma a'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau gitu tolong bantu aku pada dirimu dengan perbanyak sujud. Artinya dengan salat-salat sunnah yang bagian dari syariat Islam yang sekarang hampir diabaikan, kecuali di rumah-rumah Quran, lembaga-lembaga tahfidz biasanya full 1 kali 24 jam tanpa disadari lebih dari 1000 sunnah mereka amalkan. Untung antum yang punya lembaga tahfidz. Ini Pak Purkon, Masya Allah, saudaranya punya
Saya kenal beliau udah lama ini. Dulu waktu ngisi di Mahkamah Agung. Untung antum yang punya itu. Kenapa? 1 kali 24 jam mereka diatur oleh sunnah Rasulullah SAW. Termasuk di tempat saya juga sama. Dalam 1 kali 24 jam itu kita bisa meniti jalan ke surga lebih dari 1000 sunnah. Sampai 1400-an sunnah. Sungguh istimewa antum. Dan antum dapat pahala dari anak-anak ini. Perhatikan mereka. Perhatikan juga gurunya yang mengajarnya. Karena kadang-kadang Masya Allah gaji guru tahfidz itu kadang 2 juta, tinggal di Jakarta dapat apa? Tapi lembaga bagaimana kita kemampuannya cuma segitu. Antum yang kaya bantu mereka. Nggak perlu banyak. Ya 10 juta lah sebulan. Apa yang antum dapatkan dengan 10 juta itu? Dibawa ke mall habis. Beli motor paling second. Iya apa tidak? Tapi kalau antum infakkan di rumah-rumah Quran terdekat itu, antum dapat pahala seluruh amalan sunnah yang mereka lakukan. Antum dapat bacaan berapa tiap kali kalau dia hafal. Kalau udah 15 juz biasanya, kalau yang rajin itu minimal dia 3 sampai 5 juz per hari. Antum dapat pahala itu, antum kerja tuh di kantor. Walaupun antum nggak baca dapat pahala dari mereka. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Kalau mau bantu mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke surga itu banyak. Sepanjang itu bagian dari syariat Islam. Namun untuk meniti jalan ini tidak mudah. Mengingat banyak juga seruan-seruan di kanan kiri kita saat kita menuju suatu titik. Ya kan? Yang mengajak kita untuk berpaling dari jalan ini. Dan itu mayoritas. Disadari atau tidak, jumlah manusia sekarang lebih dari 7 miliar. Ya apa tidak? 7 miliaran orang. Jumlah kaum muslimin diperkirakan hanya 1,5 miliar. Artinya 5,5 miliar di luar Islam, di luar jalur tuh. Andai kata kebenaran itu diukur mayoritas, niscaya Islam nggak benar. Atau dalam internal umat Islam kita merasa minoritas. Dianggap asing dan aneh. Tuduhan berbayam, tuduhan ke kita disematkan ketika kita berada sedang melangkah menuju surga tadi dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ada tuduhan apa? Wahabi, Salafi, Wahabi, teroris dan segala macam gitu kan. Padahal kita sedang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ada yang pakai kacamata kuda. Apapun kemudian kata orang, sebab kita sedang mengamalkan ajaran Islam. Saya ingat ada satu keluarga kecil terdiri dari suami istri dan 2 anak laki-laki. Mau pulang itu berat mereka karena istrinya bercadar. Walaupun cadar itu masih debatable, ada yang mewajibkan, ada yang menyunahkan. Paling tidak istrinya berpakaian syar'i, suaminya jenggot panjang, celana jingkrang. Pak Ustadz, apa yang harus kami lakukan kalau kami pulang? Udah dituduh Wahabi sebelum pulang ke Solo. Saya bilang hafalin tuh dalil. Kalau Anda ditanya kenapa jilbab Anda begini, hafalin dalilnya. Kasih tahu makna jilbab, makna khimar dalam surah Nur atau kemudian surah Al-Ahzab itu. Kenapa kemudian Anda celana jingkrang? Hafalin dalilnya. Ketika mereka bertanya, kalian ini pahamnya apa? Kalian Wahabi ya? Kalian gak usah jawab. Tanya pada mereka. Ini Quran, percaya gak kalau ini firman Allah? Iya, firman Allah. Nih dalilnya. Saya jilbab tuh karena ini.
Kalau perlu bawa tuh tafsir itu, terjemahan, atau bawa aplikasi, tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya. Bawa hadis tentang panjangin jenggot, bawa hadis tentang celana cingkrang. Apa kata mereka? Kok kami baru tahu? Kok kami baru tahu? Kami ngamalin ini. Ternyata masyarakat kita itu mayoritas tidak tahu tentang jalan yang harus mereka tempuh. Padahal waktu untuk melangkah menuju tujuan itu, waktunya sangat singkat, sesingkat usia yang Allah berikan pada kita. Dan mayoritas umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah SAW, tidak lebih 60-70. Lebih dari itu langka. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, sahabat mulia Abu Hurairah pernah menuturkan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 aqalluhum may yajuzu zalik. Usia umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang melampaui batas itu. Artinya kalau ada antum sekarang usia lebih dari 70, itu antum makhluk langka. Ada? Dan masa ini dikurangi 15 tahun sebelum balik. Ya kalau baliknya 13 tahun, ya 13 tahun kurangnya. Gampangnya 15 tahun. Artinya untuk melangkah menuju surga, bagi yang usia 60 tahun, ditetapkan 60 jatah hidupnya, hanya 45 tahun. Dan 55 tahun bagi mereka yang ditetapkan usia 70 tahun. Waktu yang sangat singkat namun sangat menentukan. Semua kita ingin surga. Semua kita merasa melangkah ke surga. Namun ternyata tidak semua orang yang merasa melangkah ke surga akan sampai tujuan. Sebab di sana kata Rasulullah SAW, ada umat Rasulullah SAW yang enggan masuk surga, jangan-jangan itu kita. Suatu hari Rasulullah SAW memberikan sebuah pernyataan yang membuat kaget seluruh sahabat yang hadir di hadapannya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah pernah katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku berpeluang masuk surga, kecuali illa man abah, kecuali yang enggan. Sahabat kaget karena tidak satupun dari mereka yang enggan masuk surga. Dan itu mereka buktikan setelah masuk Islam. Mereka tinggalkan seluruh kehidupan dunianya, bahkan mereka rela tinggal berpisah dengan keluarganya, hijrah 2 kali ke Habasah, dan kemudian tinggal secara permanen di Madinah. Setelah diperintahkan oleh Allah, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah, mereka hijrah. Perjuangan sangat berat pada saat itu. Tidak ada perintah yang mereka tahu kecuali mereka amalkan. Tidak ada larangan kecuali mereka hindari. Walaupun kemudian harus bertentangan dengan orang yang tercinta. Tahu bagaimana cerita kasus sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah masuk Islamnya, keluarganya merasa tercoreng, ternoda dengan Islamnya sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibunya berusaha dan berbagai macam cara merayu supaya dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Sampai suatu hari ibunya berkata, karena melihat tidak ada tanda-tanda akan rujuknya sahabat mulia Sa'ad ke agama nenek moyang, dia berkata, wahai Sa'ad, saya tidak akan makan dan tidak akan minum pada hari ini dan tidak akan berbicara seorang pun sampai Anda mengatakan kembali kepada agama nenek moyang. Ternyata saat begitu kemudian ibunya melakukan itu, saat lemes dan lunglai beliau datang dan mengatakan, wahai ibu, kalau bahasa kita mah, ibu kalaupun punya nyawa lebih dari satu persatu hilang, saya tidak akan pernah kembali ke agama nenek moyang. Lihat bagaimana perjuangannya. Hanya untuk memantapkan langkah menuju surga. Ini saja barangkali, insya Allah nanti kita akan lanjut ba'da isya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala ma ba'd. Insyaallah maksimal sampai jam 8. Saya juga biar enggak terlalu malam nyampe Cibinong. Saya ulang lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku berpeluang masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak satu pun merasa mereka adalah orang yang enggan masuk surga itu. Karenanya maka Islamnya mereka berkorban apapun yang harus dikorbankan. Jangankan hanya sekedar menjalankan perintah, menjauhi larangan, nyawa mereka bertaruhkan dalam rangka memuluskan langkahnya ke surga itu. Sebagaimana yang ditujukan sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat yang lain. Karenanya mereka kaget ketika mendengar pernyataan Rasulullah tadi. Karena ada dari umat Nabi Muhammad ini yang enggan masuk surga. Kemudian mereka bertanya, qalu may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan ini? Lalu Rasulullah katakan, man atu'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, dia artinya dari umat Nabi Muhammad yang bakal masuk surga. Mentaati Rasulullah itu bisa diwujudkan dengan menjalankan syariat yang dibawanya. Gitu Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia yang berpeluang masuk surga. Dan tentu setiap manusia tidak dibebankan kecuali sesuai dengan kemampuan, sebagaimana ayat di penghujung surah Al-Baqarah tadi yang dibaca oleh imam kita dengan suara yang merdu. Ini saya lihat di sini banyak qurra'nya, ini luar biasa bacaannya. Dan ini pertanda baik bagi masjid dan lingkungan sekitarnya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan masjid ini untuk perbaikan agama kita, bukan hanya bacaan Al-Qur'annya saja yang dibenari, tapi semuanya. Kita berangkat dari sini melangkah bersama, seberapa singkat pun waktu yang tersisa, insya Allah manfaat bagi kita untuk menjemput rahmat dan masuk surga bersama insya Allah ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan, waman asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, kata beliau, dialah umat Nabi Muhammad yang enggan masuk surga. Jangan-jangan kita termasuk yang enggan itu. Kadang kita merasa berada pada jalan yang benar, ternyata jalan yang kita tempuh bukan jalan keselamatan, salah langkah kita. Salah langkah ini banyak faktor, bisa kena guru kita yang mengajarin yang salah, atau kemudian kena pengaruh teman kita. Kalau kita renungkan, antum bisa baca di surah Al-Ahzab
ayat mungkin 66, 67, 68 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan betul di ayat 6, 67, 68. Allah menceritakan yauma tuqallabu wujuhum bin-nar. Yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa adalluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal adhab wal'anhum la'nan kabira. Ada yang baca juga qiraat lain la'nan katsira. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Artinya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini orang diseret dari wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka, lalu kemudian dibolak-balikkan seperti manggang ayam gitu, dibolak-balikkan begini. Waliyadzubillah. Ingat, panas api neraka itu 70 kali lipat panas api yang dinyalakan Bani Adam, kata Rasulullah SAW. Matahari setelah disatukan dengan bulan ditaruh di dalam api neraka sebagai kayu bakar api neraka. Panas matahari itu perkiraan ilmuwan lebih dari 15 juta derajat Celcius. Ada yang bisa bertahan dengan panas yang luar biasa itu. Diseret dan dibolak-balik pada saat itu. Saat itu kemudian mereka berkata, aduhai, mereka menyesali. Karena mereka terprosok ke lubang api neraka. Sebabnya apa? Karena mereka tidak mentaati Allah, tidak pula mentaati Rasul. Ini dari kalangan ahlul kitab. Mereka juga punya apa? Kitab suci. Yang kemudian disempurnakan oleh Al-Quran. Sebagai syariat penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Aduhai, alangkah baik kalau dulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Lalu kemudian mereka berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, atau tetua kami, orang terpandang atau cendekiawan kami, atau tokoh-tokoh kami gitu. Jadi mereka lebih mentaati apa yang dikatakan para tokoh dan para pembesarnya dibanding kemudian mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Karena kemudian mereka tersesatkan oleh mereka dan masuk ke neraka tadi. Fa'adalluna sabila. Mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar itu. Kenapa? Karena menyelisih perintah Allah dan sabda Rasulnya. Sebab Rasulullah menjamin dari akan selamat ketika kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dan contohnya umat-umat sebelumnya yang diceritakan oleh Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ini, mereka masuk neraka itu karena tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasulnya. Andai kata kita melakukan hal yang sama sekarang, waliyadzubillah, maka niscaya juga kita akan mendapatkan konsekuensi serupa. Lalu kemudian mereka berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang menyesatkan mereka ini diberikan
siksa 2 kali daripada yang mereka dapatkan. Rabbana atihim di'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Dan laknatlah mereka dengan sebesar-besar laknat atau sebanyak-banyak laknat. Jadi kita bisa tergeser dari langkah, kita bahkan terhenti. Melangkah menuju tujuan bisa disebabkan karena pembesar atau tokoh-tokoh atau guru yang mengajari kita. Maka jadi antara tanda akhir zaman ini kata Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak bin asratis sa'ah yultamasul ilm alal asagir. Di antara tanda hari kiamat itu ilmu diambil dari orang-orang kecil. Lalu bila tafsirkan orang kecil yang dimaksud orang yang bicara agama berdasarkan akal dan pelaku bid'ah. Artinya kita harus hati-hati. Bahkan juga ada orang yang masuk neraka disebabkan oleh kawan setianya. Dia menyesatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan di kisaran ayat 27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khadula." Dan ia adalah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit 2 tangannya seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan ini sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran telah datang kepadaku. Dan setan itu tidak mau menolong manusia." Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di antaranya riwayat Imam Ahmad itu, beliau pernah mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalili." Orang itu tergantung agama temannya. "Falyanzur ahadukum ila man yukhalilu." Maka perhatikan siapa yang bakal jadi teman kita. Carilah teman orang yang ngerti agama, walaupun barangkali tidak menguntungkan secara duniawi bagi kita, kalau manfaat bagi akhirat kita, bertemanlah dengan mereka. Karena teman ini bukan hanya di dunia bisa memberikan peringatan kepada kita, menasihati kita di saat kita putur, tetapi juga di akhirat nanti kelak akan menjadi salah satu pemberi syafaat bagi kita. Jadilah pertemanan karena Allah, benci karena Allah. Dan itu salah satu langkah yang memuluskan kita untuk menuju tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Di samping kemudian kita harus ikhtiar maksimal dalam menjalankan syariat ini, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Yang jadi DKM, alhamdulillah, antum dapat semua pahala dari semua aktivitas ibadah yang dilakukan di sini. Ya kan? Muadzin, Masya Allah, saya pernah hitung pahala muadzin. Profesi yang jarang orang ambil dan kemudian dipandang sebelah mata. Ternyata beliau itu mendapat pahala lebih banyak dari kita pada umumnya. Yang bisa mengalahkan dia adalah, pertama, bisa DKM-nya, bisa yang bangun masjid ini. Muadzin bisa mendapatkan pahala dari sholat yang dia lakukan dan dari sholat orang yang mendengar azan dia dan sholat.
Sementara kita hanya mendapatkan pahala sholat dan yang kita lakukan itu kalau diterima. Disusul oleh imam. Ya kan? Beruntung kalau kita di posisi itu. Termasuk kemudian kameramen menyebarkan dakwah seperti ini. Menyebarkan kebaikan dan banyak orang tersadarkan karenanya. Kita seperti pelakunya, mandalla ala khairin kafa'ili. Barang siapa yang menyebarkan, menunjukkan kepada kebaikan seperti pelakunya, kata Rasulullah. Anda yang punya harta, lebih gampang sebetulnya orang kaya itu masuk surga. Karpet rusak, gak perlu ada donasi, tinggal mana karpet ganti. Ya kan? Tidak ada yang bisa nyaingin orang kaya yang ngerti agama. Makanya Rasulullah memposisikan dari 4 kategori orang yang memiliki dunia ini, orang yang kaya pertama kali yang ngerti agama. Innamad dunya li arba'ina, dunia itu hanya dimiliki oleh 4 orang, kata Rasulullah. Abdin razaqahullahu ma'la wa ilma wa yattaki bihi rabba wa yasilu bihi rahimah fahuwa bi afdalil manazil. Seorang hamba yang dikasih oleh Allah ilmu dan harta, dikasih ilmu syar'i, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, menyambung silaturahim, dengan hartanya dia mendapatkan kedudukan paling tinggi, paling afdal. Karena kalau orang kaya mau bangun masjid nggak perlu rapat, tinggal berapa duit, kan berapa yang dibutuhkan. Saya ingat ketika di Mekah dulu ada masjid dekat apartemen kita, mungkin 2 kali lipat masjid ini. Begitu dibongkar, dia nggak pakai proposal Pak di sana, Pak. Cukup ada pelang putih tulisannya merah, menerima wakaf Anda, dikelilingi mungkin 3-4 pojok saja. Datang 2 janda kaya. Sayang jandanya di Saudi. Ngasih duit 16 juta rial. Saya dapat cerita dari teman kita, imamnya. Tolong bangun sesuai dengan yang dibutuhkan, kurang nanti telepon lagi kita. Tuh janda sana itu. Masa kalah sama janda? Jadi itu masjid. Karena mereka sadar, kalau orang Arab pada umumnya punya tradisi, mereka tidak mau joinan bangun masjid. Cuma di Indonesia aja urunan itu. Saya dapat dana 2. Dari 2 mus ini, 1 dari Menteri Agama Saudi, si Abdul Aziz Ammar dulu itu. Hampir 1 miliar, yang 1 600 juta. Saya minta gabung, beliau gak mau. Biar gede, saya bilang gitu. Lalu disuruh bangun sesuai dengan kebutuhan kita, kurangnya ditambah. Di kita Masya Allah bangun masjid kencengan pinggir jalan. Biasanya yang jadi duluan rumah panitianya, bukan masjid. Itu bagi yang nakal. Insya Allah di sini nggak nakal. Atau kemudian antum bantu janda-janda itu. Bagi yang kaya, perhatikan mereka. As-sa'i 'alal armala wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yaqumul lail wa yasumun nahar. Apa kata Rasulullah? As-sa'i 'alal armal, orang yang memperhatikan janda, bukan berarti lambat yang mudah-mudah diperhatikan, bukan itu yang dimaksud. Memperhatikan kebutuhannya gitu. Dan orang miskin, apa yang didapatkan? Dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Seperti orang yang sedang berperang. Pahalanya. Yang kedua, seperti orang yang sedang puasa dan qiyamul lail. Ya kan? Seperti orang yang sedang puasa dan qiyamul lail. Kalau antum suruh milih berperang atau nyantunin janda, milih yang mana? Kita bilang menyantuni janda. Tapi kalau istri yang ditanya, disuruh perang. Tergantung siapa yang ditanya dan menjawab. Atau bagi yang sudah tua,
Ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya sudah tua. Sementara saat ini terlalu banyak katanya. Lalu diperintahkan oleh Rasulullah suruh membaca apa? Singkat saya surah Al-Zalzalah pada saat itu. Atau salah satu dari surat pendek. Karena beliau yang hanya itu yang beliau mampu baca. Di sisa usianya. Artinya kita diperintahkan untuk melangkah ke surga itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Selebihnya kita perbanyak doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Saya diingatkan dengan bacaan tadi itu. Karena kita tidak semua bisa melakukan semua apa yang disyariatkan. Tetapi kita tetap berusaha. Semampu yang bisa kita lakukan. Agar kemudian langkah kita menuju surga, ya kan, mulus dan terwujud menjadi sebuah kenyataan. Tetapi seberapa jauh langkah kita menuju surga itu, kalau kita ditanya, sekarang ini, andai kata kita mati, posisi kita di mana kira-kira Pak? Pasti pengennya semua pengen taman surga. Tapi kalau dibalik pertanyaannya atau ditanya dengan pertanyaan lain, kira-kira lebih banyak mana sejak balik sampai sekarang antara taat dengan maksiat? Lebih banyak mana? Lebih banyak maksiat. Kita pengen surga tapi banyak maksiat. Kira-kira jalan yang kita tempuh itu jalan ke surga atau jalan ke neraka? Sampai saat ini aja dulu. Ternyata jalan ke neraka gitu. Saatnya kemudian kita perbaiki jalan itu. Agar kemudian di sisa usia ini kita bisa memperbaiki langkah dan tidak terhambat sehingga kemudian kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali yang bisa sampaikan pada pertemuan ini. Ada waktu kurang lebih 8 menit untuk tanya jawab. Silakan. Atau mau ditanya? Kan isi sesi tanya jawab kan? Bisa bertanya, bisa menjawab. Fadhal. Fadhal, silakan. Iya Pak, silakan Pak. Tadi yang menjawab, yang hafal surah Nisa ayat 69 tadi siapa? Antum? Sini. Saya udah janji tadi kasih duit kan. Udah hafal berapa juz? Masya Allah. Gua cepat hafal. Hafal 11 juz. Alhamdulillah. Jadi Quran berjalan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan apa hukumnya jika kita menafkahi atau memberikan sesuatu untuk seorang janda, tapi beliau kasar tidak sholat atau tidak menutup auratnya gitu Ustaz. Barakallahu fiik. Taufikum barakallah. Pertama memang ini pertanyaan bagus. Artinya kita harus hati-hati dalam memberikan bantuan itu kepada siapa. Lalu bolehkah kita kemudian nanti membantu janda dengan kondisi seperti itu? Pertama, kita harus lihat agamanya dulu. Kan gitu. Sebab Rasulullah katakan, la ya'kul tu'amaka illa taqi. Tidak memakan hartamu kecuali orang yang bertakwa. Berarti pilih orang beriman dulu yang paling bertakwa. Itu diutamakan. Tetapi kalau kemudian kita dihadapkan dua pilihan, ada orang yang bertakwa, ada orang pelaku maksiat, tapi dia muslim.
Dan orang ini berpotensi mungkin bisa dinasihati. Dia membuka aurat itu karena ketidaktahuannya. Ada seorang yang Masya Allah sering kita nasihatin. Orang ini bandel luar biasa. Sampai ada mengatakan mungkin hatinya terbuat dari batu. Tapi alhamdulillah beliau dapat hidayah Allah itu dari karyawannya. Ini nggak sengaja cerita ini saya dapatkan. Ketika beliau bonceng saya cerita, kok udah berubah nih orang. Saya kaget. Kemudian kata Allah, sehari kemudian saya ketemu dengan karyawannya. Saya cerita ini kok berubah orang. Alhamdulillah, anak sering nasihatin beliau. Tadi Masya Allah dia pelaku maksiat. Banyak maksiat lakukan gitu. Tapi dengan kemudian dia membantu dan kemudian dia nasihati. Dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala sebab kita, tidak masalah. Nanti kita katakan sama dia, Pak, Ibu mohon maaf, afwan. Di dalam Islam itu saya disuruh ya kan, memberikan zakat atau memberikan bantuan ini kepada orang yang bertakwa. Tapi saya berharap Ibu dengan bantuan ini bisa bertakwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil nasihati, sambil kasih buku dan seterusnya. Tapi jangan antum yang bicara langsung sama beliau. Karena nanti bisa salah sangka, apalagi dia masih muda. Ya kan? Kenapa ada ngasih seorang akhwat usia 41 tahun heboh tuh. Padahal saya suruh istri saya ngirim dia. Ya kan? Tidak salah, jangan salah sangka. Kita membantu karena ingin dapat pahala itu. Saya punya 5 janda. Yang kita bantu alhamdulillah udah tua-tua. Karena itu biasanya jarang diperhatikan. Kalau yang muda nggak perlu diperhatikan. Kalau perlu antum nikahi kalau yang muda. Ya kan? Jadi antum boleh bantu orang seperti itu dengan niat supaya dia berubah. Dan sambil doakan dan sambil nasihati. Minta istri antum untuk menasihatinya. Kalau kemudian orang yang muslim, yang taat, yang misalkan udah nggak ada lagi yang membutuhkan, ada orang di luar Islam membutuhkan, boleh kita bantu dia dengan catatan orang di luar Islam ini dia tidak memerangi agama kita, ya kan? Tidak kemudian mengusir kita dari kampung halaman kita, wajib kita membantu dia kalau dia butuh sebagai tetangga kita. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 itu, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum bid-din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian, ya kan, untuk berbuat baik pada orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, untuk berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil terhadap mereka, dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat adil. Jangan karena beda agama dengan kita lalu kemudian kucilkan mereka, tidak. Kita harus toleran dalam hal ini. Toleransi dalam Islam itu, ya kita membiarkan mereka melakukan ajaran mereka, tidak mendukung, tidak menghalangi. Itu toleransi namanya. Tidak ikut ambil bagian dari ajaran mereka. Sebagaimana kita berharap mereka juga seperti itu pada kita. Adapun urusan hablum minan nasnya, mereka sakit kita datangi sebagaimana Rasulullah ngunjungin, ya kan, seorang Yahudi yang sakit, padahal beda agama dengan Rasulullah SAW. Itu toleran yang sebenarnya dalam Islam. Kita bantu mereka. Siapa tahu dengan kita kebaikan kita masuk Islam. Bahkan ada pernah driver online mobil, dia masuk Islam, dia cerita sama saya. Ya, selama ini saya dapatkan cerita tentang Muslim itu buruk. Qadarullah, kata dia, saya beli rumah di komunitas Muslim, tidak ada yang kafir kecuali saya. Ternyata mereka baik-baik semua. Akhirnya saya masuk Islam. Coba itu. Itulah Islam. Jadi boleh antum bantu, tapi kalau kemudian setelah antum bantu mereka dia tetap melakukan maksiat, cari janda lain yang lebih membutuhkan. Wallahu ta'ala alam. Masih ada yang lain? Apakah anak yang wafat sebelum balik akan atau sudah diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh, apakah itu benar? Saya baru dengar ini. Saya baru dengar.
Tapi yang ana tahu, orang anak meninggal yang belum balik, dia di surga. Dan dia akan membukakan pintu pertama kali bagi orang tuanya. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang sering berada di majlis Rasulullah SAW, selalu bawa anaknya, tiba-tiba kemudian dia hilang dari peredaran. Ditanya sama Rasulullah, kemana orang yang suka bawa anaknya itu? Ya Rasulullah, dia sedang bersedih, sedang berduka karena anaknya meninggal. Lalu Rasulullah datangi bertakziah kepada beliau, mana yang kau pilih? Anak ini dipanjangkan usia bersama atau kemudian mendahuluimu membuka pintu di surga? Beliau pilih yang kedua. Tapi kalau bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, saya tidak tahu. Tinggal antum tanya kepada siapa yang mengatakannya. Jadi bersyukurlah antum yang punya anak meninggal di waktu sebelum balik. Sedih memang, tapi itulah cara Allah menyayangi antum. Mungkin itu anak satu-satunya, ya berat. Tapi ketika antum sabar, surga menanti antum, tinggal antum istiqamah sampai tutup usia, mati dalam keadaan Islam, insya Allah. Kalau antum masih punya dosa, masih ada syafaat, ada peluang syafaat dari anak kita yang mendahului kita. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, dan apa atau kapan waktu seorang anak perempuan wajib untuk menutupi wajahnya seperti hijab? Apakah sejak kecil sudah bisa mulai, Ustaz? Pada saat mulai menstruasi, itulah dia wajib untuk melakukan syariat Islam, termasuk menggunakan jilbab ataupun cadar. Itu khilaf bainal ulama. Kalau saya Al-Albani, singkat saya, beliau menyunahkan, saya bin Baz, Utsaimin, ulama Saudi mayoritas mewajibkan hal itu. Paling tidak yang disepakati adalah jilbab yang menurut jilbab syar'i itu dengan memenuhi 10 syarat. Ya lebar, longgar, ya kan? Tidak terlalu tebal, tidak sempit dan seterusnya. Tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian wanita kafirat, tidak kemudian berhias dan seterusnya. Itu syaratnya. Kapan dimulai? Boleh, mulai sejak kecil boleh. Ya kan? Atau paling tidak diwajibkan itu setelah dia balik. Wallahu ta'ala alam. Balik itu bisa ditandai dengan menstruasi dia, atau kemudian kalau usia 15 tahun, kalau dia enggak mimpi basah, enggak haid, berarti usianya 15 tahun. Wallahu ta'ala alam. Dan apakah benar bahwa ana pernah dengar bahwa nanti di surga ada kuda bersayap di surga? Wallahu ta'ala alam. Ya kalau dengar itu ditanya atau dicari. Karena saya belum baca ini. Saya tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Bersayap. Memang kuda poni. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan foto yang disimpan di album dan bingkai foto lama yang disembunyikan di gudang? Apakah cukup? Apakah dengan foto lama yang disimpan di album dan bingkai foto lama yang disembunyikan di gudang, apakah cukup? Kalau udah taruh di gudang kan nggak dilihat, lebih baik dibakar saja kan? Jauh lebih aman. Apalagi itu nggak pakai jilbab, misalkan kalau ibu-ibu, atau buka aurat bagi bapak-bapak, pakai celana pendek kan biasanya gitu. Saya kemarin di kampung di Kalimantan pulang, orang buka pintu, tetangga assalamualaikum, pakai celana pendek doang. Ya kan? Karena mereka belum tahu hal ini. Mungkin foto di pinggir pantai seperti itu lalu dipajang, jangan, itu aurat, sebaiknya dibakar. Foto-foto semacam itu. Tidak cukup hanya taruh di album, nanti kan dibuka lagi. Mungkin bukan hanya kita, kalau kita meninggal dan ada orang lain melihatnya, itu adalah aurat. Akan menjadi dosa jariah bagi kita. Kita hindari segala sesuatu yang menjadi sebab, ya kan, transfer dosa di kemudian hari. Sebaliknya kita perbanyak amal saleh, nyebar kebaikan, agar kemudian pasca meninggal kita terus mengalir transfer pahala, ya kan, kepada kita insyaallah taala. Tapi bagaimana dengan buka
edukasi anak yang ada gambar foto makhluk hidup, kadang saat menaruh lupa ditutup gambarnya. Saya sih ingat, saya termasuk orang yang tinggal di kampung yang dulu nggak pernah diajarin pakai gambar gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya tahu mana macan, mana kuda, mana ayam, saya tahu alhamdulillah. Saya tidak tahu sekarang itu Masya Allah sampai ke sana gitu. Kenapa kita, suatu saat orang itu tahu kan nanya, ada kebun binatang kan? Bawa aja kebun binatang itu. Ini kuda, dia akan tahu gitu. Anak saya 1 kali 2 kali udah tahu ini kuda, ini apa, ini sapi. Daripada kemudian kita buat gambar yang kemudian membentuk apa? Makhluk, dan itu dilarang. Ini berarti carilah sekolah-sekolah yang sunnah, insya Allah aman dari situ. Wallahu ta'ala alam. Aduh, mohon maaf ini nggak kebaca. Ini tulisan dokter ke apoteker. Cuma mereka berdua yang bisa baca. Bagaimana? Afwan, baca ini. Baca ini. Afwan. Baca. Nah, afwan. Ustadz, Hafizakallah, izin tanya Ustadz. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menajamkan mata hati agar lebih merasakan kehadiran malaikat di sekitar kita, di rumah, di majelis ilmu, di telinga kita, di langit. Apakah betul Ustadz, malaikat itu tidak suka di ruangan yang berantakan? Dan apakah malaikat Jibril masih hidup dan suka turun ke bumi? Pertanyaan utama Ustaz. Ada. Itu pertama Ustaz, dijawab dulu Ustaz. Ada 4 pertanyaan Ustaz. Oh lanjut. Pertanyaan kedua, mohon dijelaskan hukum memakai cadar Ustaz. Apakah jika tidak pakai kita berdosa dan jika pakai artinya kita dapat pahala dan kemuliaan? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menasihati keluarga mertua yang masih pasang foto? Mungkin dengan dalih bahwa foto itu masih boleh karena tidak sama dengan gambar, supaya rumah berkah. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, apa boleh jika kita mengulang beberapa kali ayat Al-Fatihah ketika sholat jika kadang sedangkan kurang khusyuk, baca hanya di bibir, kurang menghayati? Mohon dijawab semuanya Ustadz, jazakallah. Ini pertanyaannya kelas langit ya. Taib, yang pertama, untuk menajamkan mata hati itu tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal itu. Nomornya singkat saya 29 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang yang beriman, jika kalian senantiasa bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu al-furqan. Saya akan jelaskan nanti. Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Saya mudah-mudahan ingat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mengomentari ayat ini.
bahwa setiap bertambah ketakwaan seseorang itu, maka niscaya akan bertambah furqan baginya, sensitivitasnya. Furqan ini seperti cahaya yang bisa menuntun seorang untuk membedakan mana hak, mana yang batil. Dan dengan ketakwaan itu pula banyak keistimewaan yang akan didapatkan seseorang. Di samping kecenderungan hatinya senantiasa ingin melakukan ketaatan kepada Allah, banyak keistimewaan lain yang beliau dapatkan. Allah jatuh cinta padanya, Allah angkat dia sebagai walinya, Allah kemudian juga akan menjadikan doanya mustajab, Allah berikan perlindungan kepada dia setiap ada orang ingin mencederainya, dan Allah akan cabut dia dengan sakaratul maut yang paling ringan. Ada hadis qudsi terkait dengan ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman, "Man ada li waliyan faqad adantu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alayhi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsiru bihi wa yaduhu alladhi yabtisu biha wa rijlahu alladhi yamshi bihima, fa idza sa'alani la utiyanna wa idza ista'adani la udanna. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi imri'in mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'ata." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, aku nyatakan perang terhadapnya. Wali yang dimaksud ini, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, adalah orang yang bergegas melakukan ketakwaan kepada Allah. Ada perintah diamalkan, ada larangan segera dihindari, tanpa dia mencoba untuk menghindar dari perintah dan melanggar larangan. Dan tidak ada sesuatu yang dengannya hambaku mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang aku cintai, aku telah wajibkan kepadanya. Jadi Allah sangat mencintai seluruh amal yang hukumnya wajib. Dan semasa hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping yang wajib, sampai aku jatuh cinta padanya. Kalau aku mencintainya, maka pendengaran yang dengan mendengar adalah aku, penglihatan yang dengan melihat adalah aku, tangan yang dengannya memukul adalah aku, kedua kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Artinya, kata para ulama, orang ini akan senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pandangan mata, pendengarannya, tangan dan kakinya tidak akan digunakan kecuali dalam ketaatan. Artinya orang ini akan senantiasa digiring dengan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah sampai tutup usia. Bukan hanya itu, apabila dia minta, aku kabulkan. Makanya salah satu dari tawassul syar'i adalah bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Mungkin itu adalah imam kita, mungkin itu adalah muadzin kita, atau siapapun orang saleh yang gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, akidahnya benar, bertemu dengan beliau, minta doakan kepada mereka kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Begitulah tradisi di zaman sahabat Nabi SAW dulu. Karena doa mereka mustajab. Dan apabila dia minta perlindungan kepada aku, pasti aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak pernah ragu melakukan sesuatu yang harus aku lakukan, seperti raguku ketika mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak menghendaki kematian, dan aku tidak mau menyakitinya. Jadi untuk menajamkan mata hati kita, perbanyak apa? Melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kemudian tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Adapun hukum memakai cadar sebagaimana dikatakan tadi, ini khilaf mu'tabar di antara ulama, ada yang mewajibkan, ada yang menyunahkan. Masalahnya, apakah kemudian wajah seorang wanita ini bisa menyebabkan fitnah atau tidak? Ada orang yang masya Allah luar biasa cantiknya, kan begitu. Katakanlah terlepas dari hukumnya sunnah atau wajib, sebaiknya dia memakainya. Ya kan? Cukup wajahnya itu diberikan pada siapa? Suaminya. Ini masya Allah di luar biasa dia berdandan begitu pulang. Ya kan? Penampilan seadanya. Wajar kalau kemudian suaminya senang dengan orang yang di luar. Jadi terlepas dari wajibnya, ya sebaiknya mengenakan. Kalaupun tidak mengenakan, ya sepanjang tidak mengandung bid'ah, ya tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara menasihati keluarga mertua
yang masih pajang foto. Ya pertama, jangan langsung to the point. Ya kan? Ajak kemudian dia barangkali ngaji, perbaiki akidahnya dulu, barangkali kasih tahu tentang konsekuensi, ya apa namanya, ya gemar selfie-selfian, ya kan? Atau kemudian kasih tahu dalil tentang bahwa malaikat itu tidak akan memasuki rumah yang ada padanya gambar yang bernyawa itu. Siapa tahu dengan seperti itu kemudian kita menjadi sebab dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ambil hatinya dulu. Jangan kemudian antum baru ngaji pulang, Om, gitu kan. Ini bahaya ini nanti. Ini menyebabkan Anda bisa masuk neraka, malaikat enggak masukin apa-apa ini. Yang ada berantem di situ. Lakukan dakwah dengan hikmah. Ajak mereka berpikir, sampaikan dalil. Karena tugas kita itu hanya menyampaikan, bukan maksa. Sebab tugas kita hanya hidayatul bayan. Hanya hidayatul bayan, hanya menyampaikan pesan. Sambil berdoa, semoga usaha kita, penjelasan yang kita berikan padanya, cara dan waktu yang kita pilih untuk menasihatinya menjadi sebab orang ini mendapatkan hidayah Allah. Dan kemudian berdoa. Sebab sukses tidaknya dakwah kita itu tidak diukur orang banyak yang ngikutin kita, tetapi sejauh mana istiqomah kita dalam membela kebenaran itu. Sebab nanti Nabi, ada seorang Rasul yang tidak punya pengikut sama sekali. Iya apa tidak? Apakah ini kita anggap dia gagal? Tidak tentunya, karena dia istiqomah. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi, Rasul, dakwanya paling lama 950 tahun. Jangankan orang lain, anak dan istrinya saja tidak mengimaninya, tidak mempercayainya. Apakah beliau gagal? Tidak. Beliau sukses. Kenapa? Tetap istiqomah dengan ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya kalau kita misalkan belum menjadi sebab dia dapat hidayah, terus, ya kan? Jangan pernah berhenti. Sebab bisa jadi orang ini pertama kali, Masya Allah, mungkin sulit, kita anggap dia punya hati batu. Bayangkan kemudian terus menerus sampai oleh karyawannya kemudian bisa menjadi sebab dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita yang ngasih tahu kurang ikhlas, bisa juga kan? Atau kemudian Allah jadikan mertua atau orang tua kita atau orang kita cintai adalah ladang amal kita. Dan kita harus bersabar menghadapinya. Ya kan? Tetap kemudian jaga sopan santunnya. Ya seperti dokter lah. Ya kan? Walaupun berat penyakit yang diderita oleh pasien, selalu dikasih harapan. Kami tim dokter udah sepakat bahwa memang sebagai manusia dan keahlian kita tidak bisa mengatasi penyakit ini. Tapi banyak contoh di luar pengobatan yang menjadi sebab kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak ikhtiar saja di luar. Bandingkan dokter yang sama mengatakan kepada pasiennya, Pak, ini parah banget Pak, dulu nggak gini-gini amat, mati Pak. Percuma Bapak berobat, ini menurut pengalaman kami kita nggak sanggup, biasanya udah mati aja itu. Bapak sekarang percuma, mendingan kumpulin duit itu buat warisan Bapak, sekarang Bapak banyak ibadah, banyak berdoa, banyak minta maaf. Bisa jadi orang ini mati bukan karena sakitnya, tapi karena terngiang-ngiang omongan dokter tadi. Kata itu penting kita pilih kepada siapa kita menyampaikan, kan begitu. Ada yang dengan canda. Ada seorang usia 62 tahun, Allah ya rahmat, mudah-mudahan jadi pahala bagi beliau. Apa yang beliau lakukan, beliau berwakaf tanah. Datang ke rumah saya, dia pengusaha. Bapak usia berapa? 62. Wah, ini kalau umurnya kayak Rasulullah tinggal setahun Pak. Antum pengen surga apa neraka? Ya pengen surga lah Pak Ustaz. Antum dari usia balik sampai sekarang, kira-kira banyak maksiat atau taat? Aduh jangan tanya Ustaz, takut katanya. Anda mau takut atau tidak, Anda mendekati mati. Tapi bagi orang kaya itu gampang masuk surga. Gimana Ustaz? Wakafin tanah. Oh ya Ustaz, Anda punya tanah di sana katanya.
Datanglah ke dia sama itu. Waktu itu cuma canda doang itu awalnya. Ternyata tanahnya cuma 375 meter. Pak, Anda orang kaya, duit miliaran, mau masuk surga pakai gini doang. Terus Pak Ustadz gimana? Cari yang lebih gede. Kalau gitu Ustadz cari aja yang gede, nanti saya beli. Kata alhamdulillah beliau beli. Ya kan? Dan alhamdulillah sekarang salah satu dari beberapa tempat yang kita miliki itu dari beliau. Buat penghafal Quran. Dan alhamdulillah di sisa usianya beliau belajar bahasa Arab sampai bisa bahasa Arab. Baru kenal sunnah di usia 62 tahun. Ya kan? Udah nengok apa namanya? Kapling tipe 21 itu. Baru saat enggak masalah. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada kata terlambat untuk taubat itu. Ya kan? Tidak akan tetap. Daripada kemudian istiqomah dalam kebatilan sampai tutup usia, mending taubat di sisa usia kita. Adapun malaikat tadi ditanya, kalau malaikat Jibril masih ada tentunya, ya kan? Tapi kalau dia apa tadi pertanyaan itu? Hah? Ya ada, malaikat Jibril masih ada. Cuman dimensinya beda dengan kita. Cara hidupnya saya tidak tahu. Ya kan? Kalau turun wahyu udah tidak. Terputus dengan wafatnya Rasulullah SAW. Kerjaan beliau apa? Wallahu ta'ala alam. Yang pasti ada tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya diantaranya turun. Pada saat yang kita tahu, turun pada malam Lailatul Qadar bersama malaikat yang lainnya. Jadi kita ini masalah gaib, kita tidak bisa berbicara menggunakan logika kecuali yang kita tahu. Karena akal kita terbatas. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir, bolehkah kemudian kita mengulang bacaan Al-Fatihah di dalam suluk karena mungkin dianggap kurang khusyuk? Ya tentu tidak. Cukup kita baca sekali saja. Setiap rakaat itu. Boleh dibaca 7 kali itu kapan? Ketika kita meruqyah orang lain sebagaimana Muslim ketika sahabat meruqyah seorang yang tersengat binatang berbisa dibaca 7 kali. Kalau dalam sholat cukup sekali. Di setiap rakaat. Wallahu ta'ala alam. Tadi janji jam 8 udah kelewatan ini. Tapi saya kira cukup. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.